ما أماتنا وإليه النشور وصلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah atas segala taufik Allah, hidayah Allah, nikmat demi nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua, yang dengannya subhanallah Allah mudahkan kita semua untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa kembali merendahkan hati-hati kita seraya memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis jamaah sekalian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini sangat memberikan faedah dan mengabarkan kepada kita betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita semua di kesempatan yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitabnya Allah mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka. Mereka berkumpul dari salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan saling mengajarkan satu dengan yang lainnya. Kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, kedamaian, ketentraman, kebaikan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaika, dan para malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut nama-nama orang-orang yang bermajelis ilmu tersebut, membaca Al-Quran dan saling mengajarkan di antara mereka di rumah dari rumah-rumah Allah. Allah menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya di langit, karena ridho akan perbuatan mereka, ya, karena mensyukuri akan apa yang telah mereka amalkan, upayakan dari zikrullah, kembali mengingat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah yang dengannya mereka mengetahui maqasidus syariah, maksud-maksud syariat Allah yang Allah turunkan kepada nabinya yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah jamaah sekalian, nikmat demi nikmat terasa, ya, begitu dahsyatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita kembali melihat orang-orang yang Allah uji dengan kesempitan, kekurangan, nikmat dari segala arah. Subhanallah. Maka itu jamaah sekalian, bersyukur adalah perintah Allah. Bersyukur adalah akhlak yang paling agung. Bersyukur adalah akhlaknya hamba-hamba Allah yang mulia.
Bersyukur adalah akhlaknya hamba-hamba dari kalangan manusia yang termulia. Siapa mereka? Para anbiya war rasul, para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, dan orang-orang siddiq, syuhada was salihin. Mereka adalah manusia-manusia yang paling terdepan di dalam berakhlak dengan akhlak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bersyukur jamaah sekalian? Sementara Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung, membilang nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu bisa menghitung dan membilangnya. Bayangkan, saking banyaknya nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Kita lihat nikmat yang ada pada diri kita. Kita lihat nikmat yang ada pada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, sandang dan pangan kita, di kampung kita, negeri kita. Subhanallah. Bahkan kata Allah, "Wa ma minkum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Subhanallah. Maka itu jamaah sekalian, Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 172, kata Allah, "Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Allah perintahkan kita jamaah sekalian. Jadi bersyukur itu perintah Allah tabaraka wa taala. Kata Allah, "Washkuru lillah," bersyukurlah kalian. Bayangkan, Allah memerintahkan di dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya. Allah tidak peduli laki-laki perempuan, Allah tidak peduli bagaimana warna kulitnya, bagaimana status sosialnya. Pokoknya Allah perintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian kepada Allah kalau hanya kepadanya lah kalian itu beribadah. Baik. Dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 152 kata Allah tabaraka wa taala, "Washkuru lillahi washkuruni wa la takfurun." Bersyukurlah kalian kepada saya dan janganlah kalian ingkar. Maka subhanallah, syukur jamaah sekalian adalah akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia ini jamaah sekalian akan datang janji-janji Allah. Dengan akhlak yang mulia ini jamaah sekalian terjaga nikmat Allah, bahkan bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Allah telah mempermaklumkan, "Wa in syakartum," dan apabila kalian bersyukur, la azidannakum, betul-betul. Ya, teman-teman kalau yang pernah mondok pesantren tahu nih, la azidannakum. Ini lam taukid dalam ilmu bahasa Arab, lam penguat, penegas. Kalau kita ingin bahasakan dengan bahasa daerah kita, tojen-tojenan. Betul-betul. La azidannakum, akan kami tambah nikmat tersebut. Kapan? Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wala in kafartum," tapi apabila kalian ingkar, maksudnya tidak bersyukur kepada Allah, tidak beramal dengan amalan kesyukuran kepada Allah, entah dengan lisannya, amalan hatinya, anggota tubuhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'adzabi lasyadid." Pakai inna lagi, bermakna betul-betul, sungguh-sungguh azabku sangatlah pedih. Luar biasa. Syukur jamaah sekalian akhlaknya para nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam, akhlaknya orang-orang yang paling tinggi derajatnya di akhirat, paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat, itu adalah para nabi Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman kepada Nabi Nuh tentang Nabi Nuh. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, innahu kana 'abdan syakura. Sungguh betul-betul dia itu Nabi Nuh alaihissalam adalah hamba yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi Nuh berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalimatullah hiyal ulya, bagaimana ya kalimat Allah la ilaha illallah itu tinggi di dalam kaumnya, agar kaumnya itu menjauhi yang namanya kesyirikan. 950 tahun beliau berdakwah. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim, inna lagi bermakna betul-betul, sungguh-sungguh. Nah, kita lihat Nabi Ibrahim sampai-sampai Allah gelari dia Khalilullah, kekasihnya Allah. Ya, hanya ada 2 nabi di bawah kolong langit ini, di atas permukaan bumi ini, yang mendapat gelar Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh betul-betul inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sungguh betul-betul Ibrahim itu adalah ummah, adalah panutan, adalah suri teladan. Qanitan lillah, yang tunduk, taat, patuh kepada Allah. Saking patuhnya, disuruh sembelih anaknya dia sembelih. Ya tidak? Sebelum disembelih Allah ganti dengan domba. Yang subhanallah jadi hari raya kaum muslimin di hari raya Idul Adha. Buah dari ketundukan, kepatuhan, ketaatan Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Hebatnya itu ketaatan kepada Allah, berbuah nikmat. Kemudian kata Allah, hanifa walam yakum minal musyrikin, yang hanif di dalam beribadah kepada Allah, yang hanif di dalam beribadah kepada Allah, yang ibadahnya tidak tercampur dengan noda-noda kesyirikan. Maka Allah katakan walam yakum minal musyrikin, bukan bagian dari orang-orang musyrik. Ini Ibrahim. Kemudian Allah mengatakan syakiran li an'umih, dia adalah hamba Allah yang amat bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang kami berikan, anugerahkan kepadanya. Ini Nabi Ibrahim yang Allah katakan panutan, yang Allah katakan hamba yang paling taat, patuh, tunduk kepada Allah, hanif, yang lurus ibadahnya, yang tidak bercampur dengan noda-noda kesyirikan. Kemudian kata Allah syakiran, dan dia juga adalah hamba yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah berfirman lagi, seraya mengabarkan apa buah dari mujahadah kesungguhan beliau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang menjadi suri teladan, seorang hamba yang taat patuh kepada Allah, seorang hamba yang jauh dari noda-noda kesyirikan. Kata Allah, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, dan kami tunjuk dia, kami pilih dia, dan kami beri hidayah dia ke jalan yang lurus. Subhanallah. Buah dari ketaatan, buah dari mentauhidkan, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, dan buah menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Allah pilih dia, Allah beri hidayah dia ke jalan yang lurus. Ini hebatnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaannya salat malam, salat tahajud, salat lail. Sebutkan dalam hadisnya hatta tatafarratu minhu qadama, sampai kedua kakinya bengkak. Jadi Nabi SAW itu sholat malamnya sampai kedua kaki beliau bengkak. Kenapa? Karena saking lamanya berdiri.
Kemudian Aisyah pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, limadza taf'alu kadza wa qad ghafarta Allahu laka min dhanbika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan amalan tersebut sementara dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah tabaraka wa taala? Kenapa repot-repot lagi? Sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa Nabi yang telah lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana? Sudah ada jaminan dari langit. Kalau kita jamaah sekalian belum ada walaupun sebesar biji zarrah. Sampai-sampai ada ulama, seorang ulama salaf, dia berkata, seandainya saya tahu satu ibadah saya saja, satu ibadah yang saya lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu solat saya saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah berangan-angan bercita-cita untuk meninggal hari ini. Kenapa? Sudah jelas nih diterima amalannya, apalagi jelas nih diterima solatnya yang yang isinya adalah doa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, sementara dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah, kenapa masih repot-repot lagi beribadah kepada Allah sampai engkau merasakan sesuatu yang tidak mengenakan hatimu, kakinya bengkak. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abadan syakura. Tidaklah aku pantas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Kita lihat para nabi Allah, orang-orang yang siddiq, syuhada was salihin, ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka malah mempermantap ibadahnya kepada Allah. Mereka semakin ikhlas ibadahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah telah mempermaklumkan, kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan apabila kalian ingkar, kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Seorang ulama yang bernama Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala, beliau berkata, as-salatu syukur, as-siyamu syukur, wa kullu ibadatillahi syukur. Beliau berkata, salat itu adalah bentuk kesyukuran kepada Allah, puasa itu adalah bentuk kesyukuran kepada Allah, dan semua amalan-amalan ketaatan kepada Allah dia adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikannya jamaah sekalian, jauh dari syukur sebab datangnya musibah dan bencana Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah sekali-kali Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengazab kalian. Kapan? In syakartum wa amantum. Kalau kalian itu bersyukur dan beriman. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Kapan kita terjauhkan dari musibah dan bencana? Ketika kita bersyukur kepada Allah dan beriman kepada Allah. Alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, kata Allah, ulaika lahumul amn, bagi mereka keamanan. Bayangkan, kapan itu jamaah sekalian sebuah kampung, sebuah negara mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat ketika ayat ini turun jamaah sekalian itu merasa berat.
Berat sekali. Sampai-sampai mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yalbithu imanahu bizulmin." Wahai Rasulullah, ini sahabat ini radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang kita tahu bagaimana ibadah mereka, yang kita tahu mereka adalah manusia-manusia yang mendapatkan tarbiyah, pendidikan langsung dari Allah tabaraka wa taala. Ketika ayat ini turun mereka berat. Sampai-sampai mereka berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yalbisu imanahum bizulmin." Siapakah di antara kami yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman? Adakah dari kita yang tidak berdosa? Adakah dari kita yang tidak khilaf? Adakah dari kita yang tidak marah? Tidak ada. Sampai bila berkata, siapa itu kasihan yang tidak bisa? Apakah di antara kami yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman? Lalu Nabi pun menjawab akan kegelisahan para sahabat. Kata Nabi, laisa bidzaka, bukan seperti itu. Alam tasma qaula Luqman libnih, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, kata Luqman alaihissalam seraya memberikan wa'idhah, nasihat kepada anak-anaknya, anak keturunannya. Kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun adzim, karena sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bagaimana tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billahi faqad harrama Allahul jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh betul-betul Allah akan haramkan untuknya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Apa itu? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main jamaah sekalian. Kesyirikan adalah yang merupakan lawan dari tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dia adalah dakwah pertama kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanah Arab. Ya tidak? Ya. 13 tahun Nabi di Mekah. Ya. Ya. Allah perintahkan untuk mendakwakan tauhid. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka selain daripada Allah tabaraka wa taala. Ya. Di sekitar Ka'bah terdapat 300 lebih berhala yang disembah, yang diharapkan manfaatnya, yang diharapkan menolak bahayanya selain daripada Allah tabaraka wa taala, waliyadu billah. Bayangkan 13 tahun dakwah Nabi di Mekah hanya mendakwakan tauhid. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy kembali memurnikan ibadahnya kepada Allah. Tidaklah mereka sujud kecuali hanya kepada Allah, tidaklah mereka rukuk kecuali hanya kepada Allah, tidaklah mereka menyembelih kecuali hanya kepada Allah, tidaklah mereka bersedekah, berhaji, berumrah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya tidak. Mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Sampai mereka pun berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diperintahkan Allah untuk mendakwakan tauhid, kata mereka yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aja'ala ilahan wahida innahu lasyai'un ujab. Apakah sungguh Muhammad itu ingin menjadikan satu sesembahan saja? Sungguh itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan, mengherankan. Kenapa? Menyelisihi agama animisme orang tua mereka. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan satu sesembahan saja? Innahu lasyai'un ujab. Sungguh itu adalah perkara yang sangat menakjubkan. Heran, kenapa ada sembahan kok cuma satu saja? Tapi subhanallah, itu adalah perintah Allah. Itulah dakwah Nabi, para nabi dari Nabi Nuh alaihissalam ketika turun, ketika patung-patung seorang-orang soleh mereka telah disembah. Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihissalam yang mendakwakan tauhid selama 950 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan semua berhala-berhala tersebut, Nabi Ibrahim sisakan yang paling besar ketika ditanya oleh kaumnya, siapakah yang menghancurkan berhala-berhala tersebut?
Nabi Ibrahim berkata, itu yang paling besar, tidak masuk akalnya kaumnya. Kita lihat bagaimana kesyirikan menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tabaraka wa taala tidak ridha untuk dipersyirikatkan dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Nabi jamaah sekalian selama 13 tahun di Mekah, selama 10 tahun. Karena pada tahun 11 dan ke-13 sampai dengan 13 baru turun yang namanya perintah sholat. Dakwah Nabi awal kali dalam Islam hanya menyuruhkan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nanti setelah tahun ke-11 baru ada perintah sholat jamaah sekalian. Nanti ketika telah hijrah ke Madinah baru ada yang namanya perintah sedekah, zakat, puasa di bulan Ramadan, atau perkara-perkara yang wajib yang lainnya. Subhanallah. Bahkan disebutkan jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi mengutus Mu'adz, salah satu ulama dari ulama-ulamanya para sahabat. Beliau mengutus Mu'adz ke Yaman untuk berdakwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal awwalu ma takun." Ya. Dan yang paling pertama yang kalian seru kepada mereka, ayyuhhidallah, agar mereka itu mengesahkan, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian. Jadi inti dari syukur jamaah sekalian, inti dari syukur yang merupakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, bagaimana kiranya kalau seorang hati hamba telah dipenuhi dengan tauhid kepada Allah, sebagaimana para sahabat yang awal kali yang mereka terima dakwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, bagaimana mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Mereka tinggalkan harta kekayaan mereka di Mekah, mereka tinggalkan kemuliaan mereka di Mekah, mereka tinggalkan sanak famili, bahkan kedua orang tuanya di Mekah, dalam rangka ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan merangka cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ketika tauhid itu betul-betul telah besar, murni, tegak, kuat di dalam hati-hati mereka. Bagaimana tidak? Ketika orang betul-betul telah mentauhidkan Allah, maka tidak ada arahan hatinya kecuali kepada Allah. Tidak ada harapannya, tidak ada cintanya, tidak ada takutnya, tidak ada pengorbanannya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengenal akan nama-nama dan sifat Allah. Dialah Allah yang Maha Perkasa, Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dialah Allah yang Maha keras azabnya, yang Maha memberi rezeki, yang Maha menghidupkan dan mematikan, yang mengetahui hal-hal yang sekecil apapun, bahkan yang disembunyikan seorang hamba di dalam hatinya yang paling dalam, Allah tabaraka wa ta'ala tahu. Jadi subhanallah, ketika Nabi kita mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, yang pertama kali Allah perintah untuk mentauhidkan Allah. Dan juga tadi firman Allah, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan bagi mereka hidayah di jalan Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan apa sebab datangnya keamanan? Kata para ahli tafsir, keamanan di sini mencakup semua sisi, mau ekonomi, kesehatan, apa semua masuk di dalam. Dan yang terakhir jamaah sekalian, ya, karena jarang kita kesini, dan subhanallah Allah mudahkan kembali kita ke sini bersilaturahmi dengan jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqahumullahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Hadis atau ayat yang terakhir jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathala." Allah Subhanahu wa taala telah mengambil suatu perumpamaan. Kanat qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Sebuah kampung aman, damai, sentosa.
ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Yang rizkinya itu datang dengan melimpah di segala penjuru. Masya Allah. Dari buminya, dari lautnya, dari langitnya, segala penjuru rizki itu datang. Kemudian kata Allah, fakafarat bi an'umillah. Tapi mereka ingkar terhadap nikmat Allah. Mereka lupa apa tujuan nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka lupa akan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mereka lupa. Kata Allah, fakafarat bi an'umillah. Tapi mereka ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Kemudian kata Allah, fa'adhaqakumullahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Maka Allah pakaikan mereka libasal ju', pakaian ketakutan, kelaparan disebabkan apa yang telah mereka amalkan, kerjakan, perbuat. Kenapa? Mereka lupa bersyukur kepada Allah. Maka jamaah sekalian, setelah nasihat yang ringkas ini, yang subhanallah semoga bermanfaat diri kami pertama kali dan jamaah sekalian, maka lihatlah posisi kita, keluarga kita, kampung kita. Apakah mereka telah masuk di dalam ranah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau malah sebaliknya? Maka mari kita semua bersama-sama bermujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh untuk merubah diri kita, menjaga kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah rahasia atau inti hakikat dari kebahagiaan itu sesungguhnya. Maka itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, istri-istri kita, keluarga kita, lingkungan kita, kampung kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Apabila benar maka datang dari Allah, dan apabila ada kesalahan, kekeliruan itu datang dari diri kami. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.